Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa dan niat belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-dalalata 'alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Meskipun memang keduanya berbeda, tetapi ini kalau melihat dari turunnya ini adalah kedua surat yang bersamaan, sehingga ada ulama juga yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah menyebut surah Al-Falaq dan An-Nas ini dengan sebutan dengan surah Al-Mu'awwidzatain. Surah Al-Mu'awwidzatain itu artinya dua surat yang menuntun pembacanya dalam perlindungan Allah. Ya. Jadi nama surah Al-Falaq dan An-Nas ini disebut juga dengan surat Al-Mu'awwidzatain, dua surat yang menuntun pembacanya dalam perlindungan Allah. Ada juga yang menyebutnya dengan surah Al-Muqashqishatain, ya, yaitu dua surat yang menuntun pembacanya terbebas dalam kemunafikan. Jadi ini nama lain dari surah Al-Falaq dan An-Nas itu adalah surah Al-Mu'awwidzatain atau juga surah Al-Muqashqishatain, ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini turunnya bersamaan. Ya, kalau surah Al-Falaq itu kalau dalam urutan di Al-Qur'an itu surah ke-113. Sedangkan surah An-Nas adalah surah yang ke-114 atau surat yang terakhir dalam Al-Quran, rangkaian urutan Al-Quran. Sedangkan kalau mengacu kepada turutan turun dari surahnya itu, surah Al-Falaq itu surah yang turun kali ke-20 dan An-Nas itu yang ke-21. Beda ya, kalau ini urutan dalam Al-Quran keseluruhannya, kalau ini urutan turunnya. Urutan turunnya dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini turun di Mekah. Sehingga menurut mayoritas ulama ini disebutnya dengan nama surah Makkiyah. Ya, surat yang turun di kota Mekah. Nah, kedua surah ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas atau surat Mu'awwidzatain ini diturunkan, salah satu sebab turunnya adalah adanya usaha kaum kafir Quraisy melukai Rasulullah. Ya, maksudnya kaum di sini adalah kaum kafir Quraisy melukai Rasulullah dengan penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu semacam penyakit sihir melalui pandangan mata yang menyebabkan orang yang dituju itu sakit ataupun bahkan bisa mencapai kebinasaannya. Nah, kalau di sini mungkin dikenal dengan sihir-sihir seperti santet dan sebagainya, ya. Jadi penyakit sihir itu memang ada. Secara hakikatnya sihir itu memang ada. Dan Al-Quran pun mengajarkan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, kalau dalam asbabun nuzul itu artinya sebab turunnya surah atau ayat dalam Al-Quran itu jadi kaum kafir Quraisy meminta seorang kahin dukun, ya, dukun yang mengerti tentang ilmu sihir itu yang bernama Lubaid bin A'sam.
Nah, Lubaid bin A'sam ini membuat sebuah bundelan ya, sebuah bundelan sebanyak 11 bundelan. Ke-11-nya itu diikat dalam sebuah tali. Ada yang mengatakan talinya itu tali busur senar ya, senar busur, senar yang ada di panah ya. Nah, bundelan tersebut diikat sebanyak 11 buah tadi, diikat lalu dimasukkan ke dalam sumur Rasulullah, di mana sumur itu merupakan sumur yang sumber air minum dari Rasulullah dan keluarganya. Sehingga efeknya dalam beberapa kitab itu dikatakan bahwasanya Rasulullah itu merasa kaku dan berat. Ya, seperti orang meriang gitu ya. Nah, ketika Rasulullah merasa kaku dan berat, turunlah malaikat Jibril sambil sebelumnya mengambil yang tadi tuh senar yang ada 11 bundelannya itu diambil dari sumur oleh malaikat Jibril, kemudian dibawa ke depan Rasulullah, disebutkan ini ada yang menyihir, lalu diajarkanlah kedua surat ini oleh malaikat Jibril. Nah, yang pertama kali dibacakan adalah surah Al-Falaq. Nah, kalau digabung Al-Falaq itu ada 5, sedangkan An-Nas itu ada 6, jumlahnya ada 11. Ketika dibaca per ayat, masing-masing bundelannya itu pecah. Jadi ketika baca Qul a'udzu birabbil falaq, pecahlah itu satu bundelan. Sampai min syarril yang surah An-Nas, waswasil khanat alladzi yuwaswisu fi sudurinas, begitu yang terakhir minal jinnati wan nas yang jumlahnya pas ya, Al-Falaq 5, An-Nas 6, itu pas minal jinnati wan nas, pecahlah seluruh bundelan tersebut. Dan ketika pecah, Rasulullah pun biiznillah, atas izin dari Allah, menjadi sehat kembali. Ini salah satu riwayat yang dikatakan kenapa kedua surah ini disebut surah Muawwidzatain, karena kalau kita membacanya insya Allah kita akan terlindungi dari segala kejahatan, baik kejahatan yang berasal dari manusia ataupun dari makhluk Allah lainnya. Nah, ini diambil kisah ini sebagaimana yang pernah Bapak pelajari ketika masih di pesantren dulu oleh guru Bapak yang namanya Kiai Haji Masyhudi Mansur, itu dalam sebuah kitab yang namanya Kitab Tafsir Jalalain. Nah, di depan kalian ini ada kedua surah yang tadi disebutkan atau surah Muawwidzatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Mari kita sama-sama membacanya. Seperti biasa, bagi yang belum berwudu tolong berwudu, yang masih terbuka auratnya tolong ditutup auratnya, karena yang mau kita baca adalah kalamullah atau ayat suci dari Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, itu tadi penjelasan tentang asbabun nuzul, termasuk juga membaca dari kedua surah ini. Setelah ini seperti biasa, silahkan kalian kerjakan evaluasi yang ada. Terima kasih juga ke minggu lalu sudah mengikuti pekan ulangan ya. Dan juga nanti tugas ya, ini tugas tambahannya adalah kalian menulis kedua surat ini. Nanti kalian foto dan diupload bersamaan dengan evaluasi yang diminta ya. Adapun untuk passwordnya ini muawwidzatain ya, M-nya besar, UAWWIDZATAIN. Inilah passwordnya ya. Seperti biasa tetap semangat, jangan lupa 3 hal, yaitu sholat, jujur, dan bertanggung jawab, dan tambahannya bantulah kedua orang tua kalian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.